Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua ya, sehat semua ya hari ini. Hari ini mungkin pertemuan dengan saya, pertemuan terakhir di mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Nanti selanjutnya di minggu selanjutnya akan ketemu sama Pak Rofik ya. Nah, saya ulangi kembali. Kemarin kan sudah saya jelaskan tentang apa sih komputer itu. Nah, saya ulangi kembali. Komputer itu adalah mesin hitung elektronik ya. Mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi secara digital ya. Secara digital itu biasanya secara angka ya. Secara digital kemudian diolah informasi tersebut melalui perintah-perintah yang tersimpan di dalam sebuah komputer sehingga menghasilkan sebuah inputan ya. Entah inputan sebuah gambar, entah inputan sebuah tulisan. Nah, itu ya disebut dengan komputer. Contoh paling sederhana yaitu kalkulator ya, itu merupakan contoh dari komputer. Nah, ini bagian utama dari komputer ya. Ada 3 bagian. Yang pertama ada hardware ya. Ini ada hardware. Kemudian ada software, kemudian ada brandware ya. Brandware itu siapa? Ya orang yang menjalankan itu komputer ya. Nah, orang yang memakai. Nah, hardware itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah masukan ya. Di sini. Di sini ada masukan yaitu inputan. Kemudian ada yang memprosesnya, kemudian ada outputnya. Hari ini yang saya bahas hanya ada di hardware aja. Nanti di softwarenya akan dijelaskan secara dalam oleh Pak Rofik. Ya. Nah, hardware itu apa sih? Hardware itu pasti perangkat keras ya. Perangkat kerasnya yang secara fisik bisa disentuh, ya bisa dilihat, itu namanya perangkat kerasnya, yang merupakan komponen yang membentuk sebuah kesatuan ya. Ini adalah bagian-bagian dari hardware-nya. Nah, ini ada sebuah device atau output-nya ya. Output-nya, kemudian ada mikroprosesor. Nah, mikroprosesor di sini adalah sebagai prosesnya yang memproses sebuah komputer seperti yang sekarang kita nikmati ya. Nah, ini semua adalah otaknya dari mikroprosesor atau disebut dengan CPU ya. Nah, di bagian CPU ini ada namanya ALU, kemudian ada LCU, kemudian ada register. ALU ini adalah sebagai perhitungan matematisnya atau logikanya ya, perhitungan matematisnya. Kemudian yang mengontrol semua itu adalah tugasnya si control unit. Kemudian untuk menyimpannya itu di register. Tetapi di register ini biasanya penyimpanannya hanya sementara ya. Hanya sementara. Misalkan kalau mati, lampunya mati atau laptop kita mati, maka data yang kita tulis, data yang kita lakukan saat ini berarti akan hilang gitu ya. Berbeda dengan memori unit ya. Memori unit itu ada namanya RAM, ada namanya ROM ya. Kalau RAM ini biasanya bersifat sementara, kalau ROM ini bersifat permanen. Kemudian ada namanya device juga yaitu outputnya. Itu. Ada pertanyaan kira-kira di sini? Bedanya ROM sama yang harddisk itu gimana, Bu? Penyimpanan harddisk atau SSD? Nah, itu nanti saya jelaskan di memori sekunder habis ini ya. Nah, ini habis ini saya jelaskan. Hardware itu ada inputan. Ada inputan, contohnya itu seperti apa sih di sini? Contohnya seperti mouse. Tahu ya, mouse ini tugasnya apa? Ya, biasanya untuk membuka file ya. Nah, kemudian untuk keyboardnya, nah ini biasanya digunakan untuk angka-angka untuk menulis yang kita mau. Biasanya bentuknya huruf, biasanya bentuknya angka ya. Kemudian misalkan sekarang ini apa scanner. Scanner ini biasanya untuk mengubah data ya, mengubah data menjadi digital atau filenya ya. Kemudian kamera ini biasanya contohnya sebagai ya kita biasanya mengambil foto ya. Mengambil foto menjadi sebuah
file. Nah, tunggu ya. Tadi ada pertanyaan, sabar ya. Habis ini saya akan menjawabnya. Nah, kemudian ada sekarang ada hardware proses ya. Hardware proses ini yaitu terdiri dari biasanya adalah CPU, proses pengolahannya, kemudian mengelolanya. Apa sih biasanya contohnya ya memory card. Ini. Kemudian ada LAN-nya, ada prosesor, ada motherboard, ada input output card ya. Ini bukan namanya CPU lagi, namanya casing-nya ya. Kemudian ada power supply-nya. CPU itu saya ulangi lagi, CPU itu adalah Central Processing Unit yang merupakan otak utama dari sebuah komputer. Yang menjalankan sebuah komputer itu adalah namanya CPU. Kemudian prosesnya pengolahan itu namanya CU ya. Untuk mengolah data mulai dari membaca data, peralatannya, kemudian mentransfer data itu juga tugasnya CU ya. Terus kemudian mengolah atau memproses sampai pada mengelola informasi itu juga tugasnya dari prosesor. Ini beberapa contohnya. Nah, ini satu-satu ya. Ini kan contohnya ada motherboard ya. Nah, saya akan bahas satu-satu. Ini ada motherboard, ada prosesor, ada LAN card, ada memori, ada power supply, ada input-output card, dan kemudian casingnya ya. Nah, ini motherboardnya. Ini bagiannya dari motherboard. Yang pertama adalah ada AGB slot. Nah, ini biasanya digunakan untuk apa ya? Ya, digunakan untuk meletakkan VGA-nya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Prosesornya itu di mana letaknya? Di sini, bagian sini. Ini adalah prosesornya. Letaknya, ini dibuka saja, kemudian ditutup, kemudian prosesornya dimasukkan ya. Kemudian ini ada dump slot ya. Dump slot untuk meletakkan apa? Untuk meletakkan namanya memori ya. Memori namanya RAM ini. Kemudian ini ada ATX power connector. Nah, ini berarti ini letaknya adalah power supply-nya. Nah, ini merupakan jenis dari power supply. Menjambungkan motherboard dengan power supply. Ini bentuknya seperti ini. Kemudian di sini ada ID port ya, menghubungkan motherboard dengan piranti simpanan komputer dari seperti floppy ya atau hard disk. Nah, di sini juga ada, kalau ada hard disk di sini adalah hubungannya. Kemudian ada CMOS. CMOS itu adalah untuk konfigurasi yang terpasang di motherboardnya. Kemudian di sini ada SATA port ya. SATA port itu untuk apa fungsinya? Untuk menghubungkan hard disk dengan sistem komputernya. Kemudian ini ada NOR bit ya, komponen utama yang mengatur lalu lintasnya. Jadi ada juga bentuknya seperti emas gini ya. Nah, bentuknya seperti emas gini namanya notebook. Kemudian ada komponennya, short bit ya, komponen pembantu dari notebook ini. Kemudian ada PCI slot. Slot ini slot untuk memasang peripheral berupa cat atau kartunya ya. Bentuknya panjang kayak gini. Nah, kalau ini black panel ini biasanya digunakan untuk menghubungkan dengan flash disk. Menghubungkan misalkan mau menggunakan apa itu MOS gitu ya. Ini ada bagian-bagiannya ini. Nah, seperti ini. Nah, ini komponennya ya. Ini kalau saya besarkan menjadi seperti ini loh bentuknya. Ya. Bentuknya jadi seperti ini, USB, PS port ya. Kemudian ada HDMI, mikrofon, maaf ya. Kemudian ada rail speakernya. Nah, ini untuk speakernya. Ini untuk flash disknya. Nah, biasanya bentuk komputer itu berbeda-beda. Ada yang seperti di atas, ada yang seperti di bawah. Nah, kalau yang di bawah ini ada internet portnya ini ya. Ini juga sama sebenarnya, ada RAN speaker, kemudian mana ya untuk LAN-nya ya. Nah, ini ya belum ada ini. Ternyata subwoofernya juga. Ada pertanyaan di sini? Oh, enggak ada. Oke. Bu bertanya, Ya, silakan. power supply itu sama kayak UPS ya, Bu? Sama kayak apa?
UPS. Itu maksudnya ATX power connector itu dia nyambungkan motherboard dengan power supply gimana? Mana Mbak? Yang Bu, ATX power connector. ATX. Power supply itu sumbernya ya, sumber listrik ya. Oh, Itu oke. aja, sumber listriknya aja ya. Oh iya ya, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Nah, ini ya, yang disebut dengan power supply tadi. Fungsinya sama ya, sumber power. Artinya sebagai alat yang masuk memberikan sumber arusnya. Bentuknya kayak gini, biasanya lebih besar ya. Nah, jenisnya ada dua, AT sama ATX. Nah, ini jenisnya tadi ya, maksudnya sama power supply, tapi jenisnya aja. Nah, yang mampu memberikan suplai arus listrik kepada semua komponen komputer. Nah, ini fungsi dari power supply. Jenisnya ada dua, AT sama ATX. Apa bedanya? Nah, pasti pertanyaannya seperti itu ya. Nah, kalau power supply, ini ya ciri-cirinya. Bentuknya memang seperti ini, sama ya, kayak gini. Nah, dimasukkan ke dalam sini. Cirinya adalah kabel dayanya itu ada 8 sampai 12 pin. Nah, di sini ini hanya ada 8 sampai 12 pin. Kalau ATX itu lebih dari 12 pin. Itu bedanya ya. Tombol on off-nya bersifat manual. Kalau ATX bersifat tidak manual gitu ya. Daya rata-ratanya di bawah 250 watt ya. Ketika shutdown PC ya, shutdown-nya ya langsung mati ya, tidak langsung mati, maka penggunanya menekan tombol power supply terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan mau shutdown itu harus ada namanya tombol on off-nya juga. Jadi ini lebih bersifat manual kalau AT-nya. Kalau ATX tidak bersifat manual, tetapi di sini lebih banyak pin-pinnya ya. Lebih banyak, terdiri dari kira-kira 20 pin ya. Kalau misalkan PC-nya mau dimatikan ya otomatis dia. Tetapi daya yang diserap, daya yang dipakai itu lebih besar daripada AT. Gitu. Kemudian LAN ya, ini digunakan untuk menghubungkan dengan jaringan internet. Nah, bentuknya seperti ini ya, kayak gini. Di dalamnya pasti ada namanya resistor, transistor, dan sebagainya. Ya, ini ada IC juga. Nah, fungsi utama NSI adalah mengizinkan komputer untuk berkomunikasi dalam network LAN ya. Jadi bentuknya seperti ini. NIC itu apa sih NIC itu? NIC itu adalah network interface ya, interface card-nya. Ya, NEC ini, nah fungsi utamanya adalah mengizinkan untuk berkomunikasi dengan network lainnya. Ini fungsi dari LAN card-nya. Keempat, di sini adalah memori. Nah, ini yang paling banyak dibahas di sini. Yang tadi ada pertanyaan SSD dan sebagainya. Ini masuk ke sini. Nah, memori itu fungsinya adalah sebagai menyimpan informasi yang berasal dari komputer atau perangkat keras yang berupa perangkat digital yang terkait ya. Jadi, yang kemarin saya jelaskan di sini, kenapa menggunakan binary, kenapa menggunakan desimal. Nah, di dalam memori itu menggunakan eh, dua bilangan ya. Yang pertama adalah menggunakan namanya biner ya. Biner sama desimal ya. Kalau biner berarti 01, kalau desimal ya 0 sampai 10 dan seterusnya. Nah, ini bentuknya yang digunakan. Nah, memori ini terletak di sini. Terletak di mana? Ya terletak di motherboard-nya ya. Bentuknya seperti ini. Ada memori level 1, ada memori level 2. Level 1 itu lebih tinggi daripada level 2, gitu aja. Tetapi fungsinya sama, yaitu menyimpan data ya. Kemudian di sini ada prosesnya. Ini ada CPU ya. Kemudian katanya ditransfer ke charger ya. Nah, ini charger ini digunakan untuk apa sih? Untuk menyimpan data sementara, kemudian main ke memorinya. Nah, ini masuknya dari charger masuk ke blok transfernya. Seperti ini. Nah, dari binary ini
dikonversi menjadi desimal biasanya. Biasanya bentuknya desimal. Kan kemarin sudah saya jelaskan ya untuk mengkonversinya kan ya. Nah, di sini biasanya kalau jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 9 digit. Berarti ada 9 bit ya. Kalau 8 digit berarti ada 8 bit gitu aja. Nah, seperti ini. Kira-kira ingat nggak dengan mengkonversi bilangan sama desimal kemarin? Halo? Bagaimana Bapak Ibu, masih ingatkah atau sudah lupa? Lupa, Bu. Abu. Kenapa? Lupa Bu Mufi, lupa. Oh, lupa. Nah, makanya Supen. Banyak pikiran soalnya ya. oh iya. Makanya kemarin kenapa kok sistem bilangan ditaruh di depan? Seharusnya ada ini pengantar gitu ya. Karena untuk menyambungkan ke namanya perangkat kerasnya ini. Kenapa sih kok memorinya itu kok seperti itu? Memang komputer itu hanya bisa membaca nyala mati atau no dan tidak, no dan tidak. Nah, no dan tidak itu biasanya dilogika dengan bilangan binary yaitu biner ya, 01 gitu. Ya wes, saya coba sih, saya tanyakan, saya review kembali ya. Jangan panjang-panjang Bu Mufi, yang pendek-pendek. Oke. Sambil kita mengenang masa lalu dengan sistem digital ya. Saya buka kembali kan ya, sistem digital ya. Nah, materinya adalah sistem bilangan, gerbang logika. Nanti gerbang logikanya digunakan untuk apa sih? Pasti ada nanti. Nah, digital ya. Sistem bilangan itu ada yang digunakan dalam komputer itu ada 4 ya. Sebenarnya sistem bilangan itu ada 16. Tetapi yang hanya digunakan hanya 4 saja. Yang pertama adalah desimal, biner, oktal, sama heksa. Nah, di memori ini hanya dicantumkan tadi desimal sama binernya. Oktal sama heksanya belum loh itu ya. Belum ya. Desimal ya, saya ulangi. Sistem bilangan desimal menggunakan basis 10, ingat ya. Basis 10 berarti jumlahnya 10 yaitu 0, 1, 2, 3 sampai 9. Nah, ini cara perhitungannya ya. Dulu 2, 10 pangkat 3, 10 pangkat 2 dan ini ditentukan dengan digit-digit ini. Jadi semakin ke kiri ya, itu berarti semakin tinggi, besar atau besar, semakin ke kanan itu semakin kecil. Itu ya. Berarti kalau ada koma itu berarti pangkatnya min. Gitu. Nah, kalau biner itu ada 2 ya, kelipatan 2. Nah, ini ada posisi value-nya. 2 pangkat 3. Nah, ini yang saya maksud 10101 101. Nah, ini ada digit 1 2 3 4 5 6 7. Berarti ada 7 digit, ada 7 bit. Nah, Mas sudah ingat berarti ya? Nah, ini ada konversinya, yaitu 1011 1012. Misalkan dikonversi tadi ya, memorinya dikonversi ke desimal, bagaimana caranya ya? Seperti ini. Berarti 1 kali 2 pangkat 3, jadi dimulai dari pangkatnya terbesar, ya ini 3, 2, 1, 0. Kemudian di sini dimulai dari paling kecil, min 1, min 2, min 3. Ya, makanya di sini min 3. Kemudian dijumlahkan aja. Nah, gampang kan ya? Iya, Bu. Sudah ingat kan? Nah, kita kembali ke memori. Nah, ini memorinya. Jadi dari digitnya binary ini akan didesimalkan. Jadi keluarannya di main memory itu hanya bilangan angka desimalnya. Gitu. Nah, ini jenis dari memori tadi ya. Ada pertanyaan tadi SSD, itu termasuk adalah sekundar memorinya. Kalau memori primernya paling utama itu adalah RAM sama ROM. Kemudian RAM ini dibagi menjadi 2, SRAM ya, statis sama dinamik ya. Jadi RAM-nya yang tidak bergerak sama yang RAM-nya bergerak. Maksudnya apa ya, Bu? Nanti. Kemudian ROM, ini non volatil ya. Non volatil kemarin apa ya? Kalau ada aliran listrik, kira-kira dia menyimpan atau enggak? Kalau tidak ada aliran listrik, kalau ada aliran listrik berarti masih ada ya datanya. Kalau misalkan enggak ada, berarti
dia itu termasuk ROM ya. Dibagi menjadi eh, dua di sini, PROM sama EEPROM sama EEPROM ya. Kemudian ada namanya secondary memory yaitu HDD, SSD, compact disk, flash disk, magnet tape ya. Tahu ya ini semua ya. Nah, RAM itu apa sih RAM itu? RAM itu kepanjangannya adalah random access memory ya. Dia ini menyimpan data hanya sementara ya. Tergantung macam-macam instruksi dari programnya. Bentuknya seperti ini biasanya di dalam motherboardnya yang dimasang ya. Nah, ini bentuknya ada RAM-RAM. Nah, ini kalau saya ini apa ini? Namanya tipenya ini V1SPRG ya. Nah, ini yang hitam-hitam ini namanya apa? IC ya. IC yang dipasang di sini. IC. Bandwidth-nya ini yaitu untuk kemampuan untuk mengaksesnya ya. Jadi kalau semisal IC-nya ini semakin banyak ya, tetapi kecil ukurannya, itu biasanya kecepatan mengaksesnya itu juga semakin besar gitu ya. Kemudian di sini ada panah, ini nama kapasitasnya, kemudian ada fungsinya ya, fungsinya tetap menyimpan data sementara. Gitu. Ada pertanyaan kira-kira? Bu, kalau ROM itu secara fisik di mana, Bu? Tempatnya? Ini masih membahas RAM dulu ya, habis ini ROM-nya ya. Letaknya di mana gitu. Dari RAM-nya paham ya? Nah, jadi Paham. komponen-komponennya seperti ini ya. Ada fungsi, ada IC, ada tipe, ada kapasitas, ada VSB. Tahu nggak VSB itu? Apa? Tugasnya VSB itu sebenarnya mengidentifikasi ya, prosesor ini kecepatannya berapa sih. Nah, makanya ada dia di situ. Artinya itu kepanjangannya adalah phone set busnya. Jadi saluran nyampe ke prosesor ke komputernya itu seberapa cepat. Makanya ada ini namanya VSB di sini. Oke, Kak. Nah, di sini jenis RAM itu ada dua ya. Dynamic RAM sama static RAM. Ya. Nah, ini otomatis kalau dinamik ini lebih cepat daripada SRAM-nya gitu aja. Ini full frekuensinya antara 100 sampai 166 MHz ya. Jadi volumenya apa itu tegangannya itu 3,3 volt untuk SD RAM. DDR ya. DD double RAM-nya ini di sini berarti kalau double 1 2 3 berarti semakin cepat, tetapi kapasitas dayanya penyerapannya semakin kecil gitu aja. Kalau kita misalkan membuka sebuah aplikasi ya, muternya terlalu lama, otomatis daya listriknya yang diserap itu semakin besar. Intinya seperti itu. DRAM ya, ini ya, yang saya maksud tadi ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, kalau misalkan DDRAM ini bentuknya lebih kecil IC-nya ya. Double dead rate ya. Rate ya maksudnya ya. Enggak ada yang tertawa ya. Di sini bentuknya lebih kecil. Nah, kalau DDR-nya 4, berarti di sini ya dia itu IC-nya lebih banyak. Nah, apa sih fungsinya IC ini, Bu? Kenapa ini ada yang kecil, ada yang besar, ini terlalu besar gitu ya? Karena semakin banyak IC yang tersimpan di sini, maka kecepatannya mengaksesnya komputer itu semakin bagus gitu ya. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. SRAM atau static RAM itu, ini bentuk dalamnya. Ini misalkan saya bongkar ya, kita buka, itu bentuknya seperti ini. Nah, di dalamnya satu-satu ini ada namanya ini, rangkaian logikanya. Nah, ini yang digunakan. Masih ingat ya, rangkaian logika ada berapa ya? Jangan-jangan lupa. 7. 7. Apa saja ya? Ada 4. 4. Ya wes, sebutkan Pak Yosa. Tapi lupa namanya, Bu. Oh, kok lupa? Pak Yosa sebutkan. Ingatnya Pak Adi doang. Oh, Pak Adi doang. Oke. Pak Yosa kalau bentuknya kayak gini, ini apa ya namanya ya?
Cuman ingat empatnya aja, Bu. Ini bentuknya belum dipelajari, udah lupa nih. Ya wes, sebutkan aja 4 apa saja ya Pak ya. And or not ya. Terus Nah, ada pembalik nor dan lain-lain, saya agak lupa namanya. ya berarti cukup ingat lumayan. Nah ini yang nyebutkan tadi ya, nggak tahu siapa itu. Ini termasuk apa ini? Pembalik ini biasanya Pembalik. disebut ya pembalik ya. Biasanya disebut apa? Not ya. Not. Mm-mm. Kalau ini ada bentuknya seperti ini, ada lingkarannya di depannya ini namanya apa ini? Gerbang logika apa ini? N. And terus depannya ada pembalik. N apa nor? Nor. Nor, Bu. Nor apa nen? Oh, bingung lagi. Nen, Bu, nen. Nah, makanya bukannya maksudnya apa-apa ya. Jadi nanti gerbang logika ini di pembahasan tentang software sama binary itu nanti selalu ya diingat, selalu berhubungan, selalu digunakan nanti sama Pak Rofik. Apalagi sistem bilangannya itu pasti digunakan. Logika ini pakai ini. Nah, ini ada data masuk, ada keluaran. Nah, ini semua itu diproses oleh namanya logika. Logika apa ya? Logika gerbang logika itu. Nah, bentuknya seperti kecil ini memang kalau kita buka ya nggak kelihatan gambar kayak gini, enggak. Memang kayak IC ini, tetapi sebenarnya komponen ini loh ada garis-garis ini. Itu adalah bentuknya kayak gini. Kalau diperbesar ya, di zoom gitu ya. Bentuknya seperti ini, kemudian disusun di slot-slot ini. Nah, di slot-slot ini. Gunanya untuk apa ya? Menyimpan data. Gitu. Ada pertanyaan? Tidak ada ya wes. Nah, ini saya ulangi kembali ya, biar ingat ya. Hanya mereview sebentar aja. Ini namanya adalah gerbang N, ingat ya. Bentuknya seperti ini N. Nah, sifat dari gerbang logika N ini adalah jika ada masukan satu-satu, dia akan menghasilkan satu, ingat. Jadi, maksudnya apa? Misalkan dalam memori itu, dia menginginkan sebuah nyala-nyala tetapi menghasilkan sebuah angka misalkan, maka dia harus menggunakan gerbang logika N. Tetapi misalkan dia ingin masukkan sebuah inputan nyala dengan mati, tetapi dia tidak menghasilkan apa-apa, ya juga sama dengan menggunakan gerbang logika N. Makanya dari gerbang logika N ini dibentuk namanya tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran ini digunakan untuk apa ya? Kalau misalkan menyesuaikan kondisinya ya, kondisinya misalkan mau nyala-nyala gitu menghasilkan nyala ya berarti termasuk dia gerbang logika N. Nah, kemudian OR ya, OR-nya itu bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini, ingat ya, kayak gini. Jadi ini artinya ini adalah booleannya. Biasanya kalau dalam ilmu teknik ya, itu menggunakan bukan rumus matematika, tetapi rumus booleannya. Rumus booleannya itu yang mana sih Bu? Ya ini loh. Rumus booleannya itu yang ini. Nah, kalau biasanya dalam matematika itu disebut dengan rumus matematika, tetapi dalam ilmu teknik digitalnya itu disebut dengan fungsi boolean. Kenapa kok disebut dengan fungsi boolean? Karena penemunya namanya boolean, ya, menemukan ini. Nah, kemudian not itu adalah benar tadi ya, pembalik ya. Pembalik itu artinya apa? Berlawanan. Berlawanan. Pembalik itu adalah berlawanan, misalkan dikasih masukannya adalah 1 ya, ini berarti dia akan 0 keluarannya. Kalau dikasih masukan 0 berarti dia akan keluaran 1 gitu. Kemudian nen, nah bentuknya yang tadi yang saya tanyakan itu adalah nen ya. Kalau ada lingkarannya depan itu adalah kebalikan dari n ya. Kalau n berarti kalau ada namanya ini bacanya nen. Cara menghafalnya kok tahu ini nen. Nen ini adalah not ditambah n ya. Ingat ya.
not ditambah pembalik. Makanya ini lingkarannya ada lingkaran di sini. Kenapa kok tidak taruh di sini? Karena jelek nanti taruh di belakang ya. Makanya di sini lebih bagus ya. Jadi N ini, maaf. N ini adalah gabungan antara N ya, N ditambah dengan pembaliknya. Hasilnya adalah nen. Nen ini adalah not ya. Ini sama dengan not ditambah N. Jadi dibacanya OT-nya tidak usah dibaca, jadi nen gitu ya. Kemudian nor. Nor itu bentuknya seperti ini ya. Kebalikan dari or ya. Kenapa kok kebalikan? Karena dia memang gabungan antara or ditambah dengan pembaliknya. Not ya. Makanya di sini nah, N ini dibaca sebenarnya kalau dipanjangkan not or gitu kan jelek kan ya, not or ya. Makanya ini dibuang jadi disingkat nor. Gitu. Sifatnya adalah dia itu jika ada 00 maka menghasilkan 1. Jika ada yang nyala salah satu aja atau dua-duanya dia akan menghasilkan 0. Nah, kalau ini adalah kombinasi. Maksudnya kombinasi dari or. Nah, itu ya. XOR ya. Makanya hanya dikasih namanya ini apa? Garis. XOR. Kemudian ada XNOR ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Berarti di ini. Kemudian ada, nah ini ada yang pertanyaan room. Bingung nggak kira-kira dari tadi yang saya jelaskan? Halo? Tidak, Bu. Tidak. Baru sekarang. Namanya room. Room itu letaknya di mana? Ya satu tempat dengan RAM atau satu tempat dengan memori. Di dalam memori itu ada 2, ROM sama RAM ya. ROM itu adalah menyimpannya permanen. Kalau RAM itu hanya menyimpannya menyimpannya hanya sementara saja. Letaknya di mana ya? Sama di memori. Memorinya diletakkan di motherboard tadi ya. Tahu ya letaknya memori? Nah, ini adalah letaknya slot memorinya. Tidak ada slotnya itu ada RAM, ada ROM enggak, tetapi gabung menjadi memori. Nah, kemudian dimasukkan ke sini yang kuning ini. Tuh ya. Nah, jenis ROM ya, sama ya. Ada namanya PROM, nah ada EPROM, ada double PROM, E-nya ada 2. Ini 1, ini enggak ada. Apa perbedaannya? PROM itu adalah programmable read-only memory. Nah, programnya ya. PROM ini memang tergolong memori non-volatil, artinya ya. Ini artinya apa sih? Program yang tersimpan di dalamnya tidak akan hilang meskipun aliran listriknya akan mati. Jadi kalau di sini ya tidak akan hilang. Program yang tersimpan di dalam ini akan bersifat permanen ya. Ya sebagian dari masuk ke namanya hardware atau perangkat kerasnya komputer ya. Contohnya adalah program merestart komputer. Ketika kita memulai menyalakan komputernya ya, merestart. Nah, misalkan kita menulis di Word ya, kemudian lupa, loh kok gak ada simpen ya, kalau langsung saya matikan itu tidak akan hilang karena ada namanya PROM ini.
Kemudian EEPROM, Erasable Programmable Read Only Memory ya. Nah, ini artinya adalah jenis memori yang menyimpan data ketika catur dayanya mati. Datanya mati, salah maaf ya. Datanya akan tersimpan ketika sumber dayanya dimatikan ya. Jika dihidupkan kembali bagaimana? Ya masih ada. Ya seperti di hard disk itu loh, tersimpan ke hard disk gitu aja loh yang menyampaikan. Nah, kalau ini EEPROM ini kalau tidak terhapus, misalkan ada file yang tidak saya hapus ya akan selamanya ada di situ. Baru kalau kita hapus, klik kanan, hapus baru hilang ya. Ini tugasnya EEPROM untuk menyimpankan ke hard disknya. Nah, ini baru scanner memorinya. Yang tadi ya ada yang tanya SSD, HDD, sama flash disk, sama dan lain-lain. HDD itu apa ya? Ya hard disk ya, yang biasanya untuk isinya hard disk itu ya, berfungsi menyimpan permanen ya, tahu ya. Nah, ini biasanya paling kecil 250 GB, yang paling besar 4 Tesla. Itu ya. Tera, Bu. Oh iya, Tera, maaf. Berarti gak ngantuk ya. Nah, ini komponennya di dalamnya ya. Ini ada RW, terus kemudian ada aktuator, kemudian nah ini proses-prosesnya tahu lah ya. Saya nggak bacakan, bisa dilihat sendiri. Kemudian apa sih bedanya sama SSD sama HDD? Nah, biasanya SSD itu lebih kecil ukurannya daripada si ini. Ya. Nah, kapasitas SSD ini biasanya lebih besar daripada HDD. Ya. Solid state drive ya. Kemudian biasanya wattnya itu biasanya kalau SSD itu lebih kecil, 1 watt, kemudian kalau ini 3,86 watt ya. Biasanya dia itu ini kan ini memang lebih cepat panas sih, kalau ini enggak temperaturnya. Biasanya kalau SSD itu 0 sampai 70 derajat ya. Nah, kalau ini maksimalnya adalah 55 derajat Celcius. Dia lebih berat 385 gram. Kalau si SSD itu hanya 73 gram. Ya. Tetapi di sini memang lebih besar penyimpanannya. Kelebihannya di HDD itu lebih besar. Tetapi memang kekurangannya dia itu lebih berat. Itu aja. Kemudian untuk kecepatannya bagaimana, Bu? Cepetan SSD ya untuk mengakses ya. Dia lebih cepat. Kira-kira berapa? Ya 10 sampai 200 Hz. Cepat banget loh ya. Dibanding dengan HDD yang hanya 22 sampai 350 Hz di sini. Sama fungsinya di sini. Tetapi komponennya di dalamnya yang beda. Ada pertanyaan di sini? Mohon maaf, kembali ke ROM tadi ya. Kalau ROM itu bisa di-upgrade apa enggak? Kalau bisa, apakah perlu di-upgrade? Kalau semisal itu tidak tidak mumpuni, sambalnya seperti RAM. Kalau di-upgrade itu kan intinya kan nggak bisa harusnya ditambahin, nggak bisa kalau di-update seperti itu. Kecuali kalau kita menghapus bagian itu. Pengalaman saya biasanya kalau misalkan penyimpanannya terlalu tinggi ya, kan kalau saya update ya tidak ada pengaruhnya. Gitu. Cara mengetahui di mana, Bu? Kan beda tuh ROM sama penyimpanan hard Saya disk. tidak ya caranya untuk mengetahuinya ya dari kapasitasnya ya, kira-kira dari awalnya terpakai berapa giga ya misalkan, terus kemudian saya upgrade lagi ternyata tetap gitu, berarti tidak mempengaruhi kan, berarti di situ dari jumlah kapasitasnya saya lihatnya lo ya. Saya pertama kali ya misalkan ini RAM ini kayaknya lemot banget, saya coba dulu di upgrade dulu, kemudian terus kembali lagi
ternyata sama aja gitu. Lagi Berarti tidak ada pengaruh ya Bu ROM itu. Maksudnya kalau dapatnya segitu ya emang segitu kan gitu ya Bu. iya, nggak ada pengaruh. Memang misalkan di awal, oh ini hanya 12 GB misalkan, ya memang segitu. Apalagi sekarang aplikasinya kan terlalu tinggi ya. Misalkan aplikasi-aplikasinya banyak, terlalu tinggi ya tidak akan pernah bertambah meskipun di-upgrade apapun, kecuali kita menambah memori itu, kapasitasnya. Baik Bu, terima Adalah, kasih. ya sama-sama. Nah, ini kompetisi ya, tahu ya. CDR, CDRW. Nah, ini zaman dahulu kala. Sekarang sudah tidak usum ya hal ini ya. Kenapa? Karena kapasitasnya ya kecil sekali ya. Apalagi yang ini. Kalau PDS ya, ini kapasitasnya kecil sekali. Nah, masuknya dan sekarang tidak ada tempatnya kan ya. Umumnya lambat dan murah memang. Apalagi ini ya, ini magnet tape. Ini kan biasanya untuk mendengarkan musik ya, menyimpan video musik-musik ya. Tapi kan kalau pakai seperti ini kan tidak bisa untuk loncat dari A ke C gitu, nggak bisa kan. Nah, biasanya harus muter dulu baru selesai, kemudian kembali awal, muter dulu kembali ke awal gitu ya. Nah, ini merupakan eh, jenis dari sekunder RAM-nya. Yes. Sekarang masuk ke casing. Biasanya kan orang menyebutkan ini namanya CPU ya, tahu ya, benar ya? CPU-nya mana? CPU-nya mana? Gitu kan biasanya ya. Nah, ini sebenarnya bukan CPU namanya, tetapi namanya casing. Nah, di dalamnya ada namanya power supply. Ini ada namanya SIMMS ya. Kemudian input output portnya ya, berarti ini ada keluarannya. Kemudian ini kabel-kabel power supply-nya dihubungkan ke SIM. SIMMS ini untuk menghubungkan ke power supply-nya, CD-ROM-nya dan lain-lain. Nah, ini misalkan bentuk lainnya lagi. Ini adalah di sini ini untuk mouse. Nah, ini biasanya untuk keyboard. PS2 ini misalnya gunakan untuk keyboard. Kemudian parallel port. Kemudian di sini ada juga jaringan digunakan untuk LAN-nya atau digunakan untuk internet. Misalkan kita mau mendengarkan seperti ini, lagu-lagu ini kita menggunakan microphone port, LAN port, dan lain-lain. Nah, ini ada komponen-komponen dari casingnya. Banyak ya komponennya ya. Ada 14. Maaf Bu, mau nanya. Ya, silakan. Itu kenapa namanya casing Bu ya? Padahal itu kan kalau dari gambar ini kan casing ini kan udah satu unit ya. Ini Satu unit itu kan seperti CPU kan sebenarnya itu udah dari unit satu kesatuan Bu ya. Kalau Nah, casing itu kan biasanya sepertinya pembungkus atau kulit luar kan ya. ya memang ini pembungkusnya. Di dalamnya ini kan ada power supply. Nah, ini yang membungkus power supply, yang membungkus prosesornya, yang membungkus dan sebagainya. Ini memang wadahnya aja. Nah, ini power supply-nya sendiri nanti ya. Nah, ini CD-ROM-nya juga sendiri. Nah, casingnya itu ya luar-luarnya ini aja. Gitu. Soalnya kan Jadi, kalau sebenarnya kan kalau CPU itu kan sudah bentuk satu unit yang mesin yang sudah bisa dioperasikan. iya, biasanya kan orang menyebutkan kotak ini CPU ya, betul ya. Tapi Iya, CPU itu rata-rata sebenarnya, CPU. iya, orang itu biasanya, oh ini loh CPU-nya gitu. Orang biasanya. Tetapi sebenarnya CPU itu ya ini. Tahu ya? Mm-mm. CPU ya prosesor ini. CPU kan ada bagian-bagiannya lah. Ini casingnya. Ini wadahnya tok ini sebenarnya. Tetapi karena orang membilang, oh ini karena komponennya sudah digabung ya, wes dinamakan namanya CPU. Ya sudah, nggak apa-apa. Mungkin gambarnya Bu terlalu kan casing terus kok itu ada isinya maksudnya gitu mungkin. Oh, ya wes, oke. Oke Bu, makasih Bu. Ya,
Nah, sekarang masuk ke prosesor lagi. Nah, ini prosesor ya, prosesor support. Nah, ini diletakkan di dalam motherboard ya. Nah, ini kemarin ada yang bertanyakan BIOS itu termasuk apa ya, Bu? Software apa hardware? Nah, ini baru terlihat ya. Jumper. Jumper itu tahu nggak apa sih? Ini letaknya dari RAM. Ini untuk jumper, tahu nggak apa jumper? Kipasnya itu ya. Menghubungkan kabelnya ya. Biasanya orang-orang teknik elektro itu biasanya kabel itu disebut dengan jumper, kadang-kadang bilangnya seperti jumpernya mana? Padahal artinya alat penghubung kabelnya di sini. Jumper. Nah, ini komponen dari namanya prosesor. Nih, ada ALU. Nah, kembali ke ALU lagi. Ini loh ya. ALU. Nah, ALU ini digunakan untuk menghitung matematis. Nah, perhitungan matematis itu seperti apa? Ya, misalkan penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Nah, sebenarnya mau saya jelaskan perhitungan matematisnya menggunakan biner. Tapi nanti saya, nah ini. Jadi saya tidak jelaskan, saya hanya cerita tentang komponen-komponen saja. Kemudian ada register. Register ini kalau di dalam prosesor atau CPU itu berfungsi untuk menyimpan, sama seperti RAM sama ROM. Sama seperti RAM, maaf ya. Kalau ini sementara ya. Di sini juga ada interface busnya. Kemudian ada decoder, mengambil instruksi ya. Instruksi itu adalah perintah. Kemudian di sini ada unit kontrolnya. Melakukan perhitungan aritmatik logika yang disuruh oleh unit kontrol. Kemudian ALU ini juga sebagai poin khusus menangani data angka-angka ilmiah. Seperti apa sih? Ya seperti koma, pangkat, bilangan bulat ya. Ini bentuknya. Jadi kalau ini bentuknya, ini juga ALU kontrol, kemudian masuk ke kontrol bus ya. Ini sebagai disalurkan, kemudian masuk ke data bus juga, kemudian alamat bus juga. Bentuknya seperti ini kecil ya. Tetapi dia itu memiliki fungsi utama di komputer, padahal sekecil ini. Nanti mungkin kalau misalkan ada teknologi lagi, bisa jadi lebih kecil dari ini. Ada pertanyaan di sini? Nah, saya lanjutkan lagi. Fungsinya ada 8 ya, fungsi memori itu. Memastikan komputernya itu berjalan dengan baik. Nah, komputernya hang, berarti prosesornya ada kendala. Kemudian menjalankan informasi dari komputernya. Kemudian perintah-perintah tiap komponen komputernya, ya, dan lain-lain. Mengelola perhitungan, terus menjaga stabilitas komponen komputer, ya. Kemudian mendukung kebutuhan spesifikasi komputernya. Ini adalah tugas-tugas dari prosesor, ada 8 ini. Nah, macam-macam prosesor itu ada ini ya, yang paling banyak itu adalah di Intel, kemudian AMD. Kalau ini jarang biasanya membeli ya. Kalau saya membeli komputer juga Intel sama AMD. Ada yang lain enggak? Pernah membeli yang lain enggak?
Enggak, Bu. Biasanya diri ini rata-rata membeli merek prosesor yang apa? Intel, Bu, biasanya. Iya, Intel ya. Tahu nggak sih Intel paling sekarang paling ngetop itu kalau sering beli tahu ya berarti ya apa? Ada yang tahu nggak? i7. Iya sih. Terus Generasinya, Bu, generasi 10, 11. tahu ya berarti perbedaannya ya. Tahu, Bu. Wah, sip ini. Berarti saya tanya sih, bedanya core sama quad core itu apa sih? Quad core punya 4 inti pemrosesan, Bu. Iya, sip. Kalau perbedaannya i7 sama i5 sama i3 itu apa bedanya? Kenapa kok mereka dibedakan sama Intel ini? Ini produk-produknya ya sampai sekarang ya, ada 24. Wah, Intel ini sangat sip sekali ini nih. Ada yang tahu bisa menjawabnya? Banyak. Harga, Bu. Selain harga, Dari itu, Bu, apa? Berapa hertznya sama ini jumlah pemrosesannya lebih banyak kalau i7. siapa yang saya ngomong tadi siapa ya? Jerry, Bu. Oke, nggak kelihatan soalnya saya. Ulangi, Pak Gary. Kalau i7 kayaknya lebih banyak untuk core pemrosesannya, Bu, prosesan datanya dibanding i5 sama i3. Multitasking semua nggak kira-kira di i7 7 ya, 7 aja ngomongnya ya. 5 sama Sama, cuma thread-nya yang lebih banyak di i7. Iya, memang ya, karena dia itu multitasking itu apa sih? Tasking maksudnya. Bisa mengerjakan berbarengan gitu, Bu, dalam satu kali proses. Ya, jadi memang sih kalau yang i7 itu memang bisa ya. Misalkan kita membuka aplikasi yang agak berat, dua gitu ya. Yang biasanya kan yang paling berat itu MATLAB gitu ya. Sama apa ya yang aplikasi yang berat lagi itu biasanya kalau komputernya hanya yang Pentium ya hang ya. Nah, di sini ini ya wes sudah mengerti berarti. Di sini ada ini produk-produknya Intel ya ada 24 sampai mulai nggak tahu tahun berapa saya lupa ya. Ini pengeluaran pertama hanya 4 bit kemudian sampai sekarang ini. Nggak tahu lagi mungkin nanti ada lagi i9 mungkin ya atau i10 nggak tahu juga saya. Nah, kalau ini produk dari AMD. Pak Gary juga mengenal AMD juga. AMD baru kenal yang baru-baru ini aja, Bu, Ryzen paling, Bu. Ryzen sebelumnya kurang tahu kalau sebelumnya. Saya memang kebanyakan memang pakai Intel ya. Dari AMD ini ya ini semakin mudah, ini semakin tahunnya semakin mudah ya, kecepatannya semakin tinggi, speednya 3,3 GHz. BK ya, ukurannya kapasitasnya semakin besar juga. Ini masih 11 dia. Kemudian di Apple ya, Apple ini masih 8, masih tons. Kemudian ada Acrylic Via itu 14. Prosesor IBM, tahu enggak IBM? Ini juga ya, tapi masih 13 produk yang dikeluarkan sampai saat ini. Kemudian ada ID. Sebentar. Nah, ID ini tentang ukurannya semakin kecil gitu ya. Ini tahu nggak ini?
Ada yang tahu nggak ini satuan apa ini, Bapak Ibu? Mikro ya, Bu. Mikro itu 10 pangkat berapa? Kecil banget loh itu sebenarnya. 10 pangkat min 6 ya. Oh, itu kecil banget kalau misalkan anunya nggak segitu ya. Jadi hanya ukuran di sini yang dilihatkan. 0,35 mikrometer, kemudian paling kecil 0,25 mikrometer. 10 pangkat min 6. Kalau ini sudah tidak dikembangkan lagi, padahal ini ya prosesor ini itu tidak mudah panas sebenarnya. Bentuknya seperti ini. Produknya hanya satu ya. Dia itu berasal dari Amerika. Nah, tetapi dia itu daya tahannya tidak rendah sekali, jadi tidak cepat panas gitu loh prosesornya. Tapi sayangnya tidak beredar untuk saat ini, tidak tahu kenapa. Dihentikan produksinya. Ini adalah jenis-jenis dari prosesor. Kemudian sekarang outputan. Outputan itu misalkan contohnya sama ya, pasti Bapak Ibu tahu lah, output itu masih monitor, printer, dan lain-lain. Ini adalah contoh-contoh dari outputan. Fungsi printer juga tahu ya. Fungsi monitor juga ngerti pasti. Nah, untuk di sini sebenarnya ada outputnya hardware sama outputnya software. Nah, kalau outputnya software itu biasanya berhubungan dengan coding-codingnya. Hari ini, malam ini tidak saya tampilkan, mohon maaf. Nanti kalau misalkan ada coding-codingnya, nanti saya akan komplain lagi. Coding-codingnya, jadi nanti pasti ada coding, ada caranya, ini menggunakan keluaran seperti ini, hasilnya kayak gini. Nah, seperti itu. Jadi di outputan ini saya hanya menampilkan contoh-contoh barang-barangnya aja gitu. Sudah selesai. Terima kasih berarti. Nah, ini saya mau minta lagi untuk mengisi form ini. Saya kasih waktu agak lama memang, 30 menit. Nah, ini masih ada 30 menit. Sebenarnya masih ada 1 jam ya. Tapi nanti kita sekalian ngobrol-ngobrol di 30 menit selanjutnya. Tapi 30 menit ini saya mohon untuk mengisi form ini dulu. Ya, silahkan. Halo, Bapak Ibu semua. Gampang kan ya tadi ya? Saya ini ingin hanya memberi wawasan sedikit atau pengetahuan sedikit ya, sharing tentang input output yang menggunakan programnya ya. Ini saya menggunakan program assembler namanya ya. Ini tampilan simulatornya, ini program assembler tampilannya. Nah, inilah yang kuning ini yang disebut dengan register. Nah, register di sini menggunakan bahasa biner ya. Kemudian di sini ada bahasa oktal, hexa ya. Nah, di sini baru desimalnya. Ya, jadi tiga sistem bilangan yang digunakan. Jadi biner sama hexa sama desimal. Nah, Scott leaf ya, ini maksudnya bahasa operatornya itu yang saya gunakan hanya ada 3 bahasa, yaitu move sama end. Clear ya, clear ini digunakan untuk menghapus ya, kemudian selesai end ya. Nah, di sini maksudnya adalah RAM address-nya. Nah, ini adalah alamatnya. Nah, ini menggunakan bahasa hexa di sini. 16, 19, 1C, 1E, 21, 23, 25 yang saya maksud seperti ini. Jadi di codingnya pasti menggunakan bahasa-bahasa sistem digital, sistem bilangan, maaf ya. Nah, ini baru keterangannya. Gitu. Ini hanya label saja ya. Terus kemudian operator ini adalah di sini registernya hanya 4 bit ya. Makanya di sini hanya ada 4 AL, BL, CL, DL. Jenisnya dari register itu ada 8 sebenarnya, kalau 8. Tapi karena ini 4 bit makanya disebutkan hanya 4 AL, BL, CL dan DL gitu. Nah, ini posisinya maksudnya bentuk RAM-nya di program saya ya. RAM-nya ini seperti ini isinya. Ya, ini biasanya diisi. Yang kosong ya di program saya ini program yang paling gampang sebenarnya, namanya assembler, itu mulai dari
C0 sampai F0. Jadi isinya seperti ini. Nah, dia menggunakan bahasa apa? Hexadesimal, hexa ya. Sama bahasa ASCII. Bahasa ASCII itu biasanya dari angka menjadi huruf gitu ya. Nah, ini outputannya ya. Ini outputannya biasanya outputnya adalah keyboardnya, kemudian lampu lalu lintas, ada servo segmen, kemudian ini ada kontrolnya ya, seperti game itu loh ya. Ini lift biasa dan seterusnya. Ini disebut dengan input output, kemudian kalau keyboardnya disebut input, kalau ini outputnya. Contohnya seperti itu. Ada yang ditanyakan? Nah, saya ambil contoh yang paling gampang ya. Paling gampang yang Bapak kenal, pasti Bapak Ibu kenal, lampu lalu lintas kan ya. Yang sering biasanya kalau pulang malam-malam pasti ya berhenti di lampu lalu lintas ya. Saya ambil contoh itu aja paling gampang. Yaitu 7 segmen itu namanya. 7 segmen berarti suatu segmen-segmen yang untuk menampilkan sebuah angka. Nah, dia itu 7 segmen itu biasanya terdiri dari 7 batang LED. LED itu adalah lampu yang bentuknya seperti angka 8. Nah, di program saya ini terdiri dari 2 lampu LED ya, 8 gitu ya. Bentuknya seperti ini. Ini pot ini adalah panggilannya ya. Ini berarti menggunakan bahasa namanya bahasa biner ya. Ini segmen 0 yang paling ini saya anggap sebagai segmen 0 yang ini 1. Nah, kenapa? Karena di sini ada namanya pembaliknya. Maka dia lebih besar. Makanya di sini 0, di sini 1. Seperti itu. Nah, ini bahasa programnya. Saya menggunakan 3 bahasa saja, yaitu move out, move out, move out, kemudian end, clear. Nah, mulai gitu aja. Bahasanya seperti ini. Jadi untuk mengulang angka itu, saya hanya menggunakan move out. Out itu adalah memanggil pot 2 ini. Kenapa? Karena ini simbolnya 2, makanya saya panggil out 2 ya. Move AL saya menggunakan register AL ya, AL semua. CMP mulai ini adalah untuk mengulang ya, biar tidak berhenti. Jadi saya menggunakan cabang CMP mulai gitu. 02 AL FB, FB ini bilangan heksa ya. Tahu ya, FA bilangan heksa 01 gitu ya. Nah, misalkan ya. Misal saya mau menampilkan sebuah angka ya. Sebuah angka ini masukannya misalkan adalah 1 ya. Berarti bahasanya programnya bagaimana ya? Kalau misalkan mau menampilkan 1, berarti keluarannya harus 0A. Dari mana ya dari perhitungan ini? Bingung nggak kira-kira Bapak Ibu? Halo? Apa ya? Berat. Ini hanya pengetahuan sedikit sih sebenarnya. Maksudnya outputnya programnya itu seperti apa, saya kasih hanya bagi sharing yang saya tahu gitu aja. Ini programnya assembler, program assembler itu gampang sekali. Oke, saya tunjukkan dulu aja langsung programnya ya. Seperti apa sih maksudnya yang saya... Lalu Bu Adriani kelihatan nggak program saya? Oke, Bu Mufi sudah terlihat. Nah, ini program saya. Nah, saya hanya menggunakan hanya 2 bahasanya ya, move out, move out, move out, clear, move. Nah, kalau di run ini nanti hasilnya kayak gini loh maksudnya itu. Nah, dia akan mengisi apa yang inputan apa yang Bapak Ibu tuliskan nanti akan tertulis di dalam register ini. Nah, sementara kan berubah. Nah, ini namanya registernya. Kenapa kok yang berubah hanya AL? Karena saya menggunakan register AL saja. Kalau misalkan di sini saya ubah menjadi PL, ya ini akan berubah. 00 ini akan berubah. Ini namanya register penyimpanan sementara. Nah, IP SRSP ini adalah register khusus, jadi tidak bisa diubah. Dia hanya mengikuti dengan programnya. Yang bisa diubah di sini hanya AL, BL, CL, dan DL saja. Ini si register. Kemudian RAM-RAM ini ya, perintah-perintah ini akan mengisi RAM ya, RAM-nya. Seperti itu.
Gimana? Bingung? Saya lanjutkan atau Bu Mufi ini di chat ada yang bertanya dari Pak Yosa, bisa tidak server assembly-nya itu di-share? oh, boleh? Oke. Mungkin bisa besok-besok gitu Bu Mufi di-share. Berarti saya jelaskan dulu ya, nanti saya share gitu ya programnya ya. Iya. Nah, saya kembali ke PPT saya ya. Jadi ini bentuknya 7 segmen. Jadi ini ada pembaliknya, ini 0, ini 1 ya. Ini menggunakan bahasa binernya. Biner 0001. Ini karena 8 bit maka jumlahnya 8 ya. Tetapi untuk registernya digunakan hanya 4 bit ya. Nah, ini bahasanya ya. Nah, perhitungannya untuk menuju ALFA ini ya, untuk munculkan angka misalnya, saya ingin keluarannya adalah angka 5 misalnya, angka 5 di 7 segmen, atau angka 1 di 7 segmen ini. Nah, ini berarti bentuknya adalah menyesuaikan. Berarti yang nyala adalah GE. Makanya di sini ya, GE itu nilainya 1,1. Nah, kalau kita jumlahkan ya, 1,1 kan di bagian sini. Nah, misalkan saya mau nampilkan angka 1 ya, berarti satunya kan yang nyala kan bagian E dan G ya. Makanya di E dan G itu saya kasih angka 1. Seperti ini. Ya. Terus kemudian angka 1 itu kan di bagian 8 sama 2. Kalau kita jumlahkan di sini angkanya 10. 10 kalau diheksakan itu sama dengan A. Nah, bagian depannya kan semua 0. Ya. Makanya di sini I-nya adalah 0A. Seperti itu. Kalau misalkan mau nampilkan 5 atau 7 ya, paling gampang angkanya 7. Berarti 7 kan bentuknya seperti ini. 7. Nah, berarti A itu nyala, G itu nyala, E itu nyala. Maka di sini A itu nyala, ya, G itu nyala, E itu nyala. Nah, ini kan dibagi 2 kan, 4 bit ya. Maka di sini ada 8 ya, karena yang nyala di sini bagian 8. Ya, maka saya tulis di sini adalah 8. Kemudian 8 tambah 2 itu kan 10. 10 itu sama dengan A. Maka di sini I-nya harus 8A. Nah, ini itu digunakan di mana sih, Bu, maksudnya? Nah, di sini. Kalau misalkan ingin menampilkan move di angka ini, misalkan mau menampilkan angka 7, berarti ini diganti 8A. Nanti ini akan muncul 7, seperti itu. Bisa paham maksud saya? Halo? Sedikit. Sedikit. Nah, kayak gitu ya. Dan seterusnya. Kalau misalkan ingin menampilkan angka 4, berarti ya dari perhitungan ini, tabel ini. Jadi 4 itu bentuknya apa? 4 kan berarti bentuknya adalah 4 seperti ini ya. Berarti B nyala, G nyala, E nyala. Berarti di sini 4. 4 yang bagian mana? Misalkan bagian ini kan ada 2 ya. Ada 2 ya. Ini ya. Ini yang 0, yang ini 1. Kenapa kok 1? Karena ini ada pembaliknya. Makanya di bagian kanan ini lebih besar daripada kiri. Saya anggap ini adalah pot 0, ini adalah 1 gitu ya. Jadi ditambahkan 1 aja paling belakang. Misalkan pengen menampilkan 4 yang bagian kiri ya. 4 bagian kiri sini. Ya. Berarti bentuknya 4 kan BGE ya. BGE. B1, kemudian E1, kemudian G1. F juga 1. Nah, karena bagian kiri berarti yang X ini ya, yang X ini berarti saya kasih 0. Paham maksudnya? Halo? Karena bagian kiri itu adalah saya anggap mati, yang sebelah kanan tadi kan ada pembaliknya ya. Saya anggap hidup, jadi saya kasih angka 1. Makanya di X ini, nah ini di pot ini ada 1. Nah, ada satu ini, maksudnya satu ini menghubungkan ke pembaliknya. Makanya di bagian X ini X ini 1 ya.
Kalau pingin yang sebelah kanan, maka saya ubah menjadi 1. Paham? Boleh ulangi, Bu? Ini kan 7 segmennya kan ada 2 ya. Ada 2. Ada 2. Ini saya anggap kiri, ini anggap kanan. Nah, di sini kan ada pembalik 1, maka di sini saya anggap 1, di sini ada 0. Ya, 0 ya. Ini kan ada jumlahnya 8. Karena yang 1 ini masuk ke pembaliknya, maka di sini saya anggap X. Nah, saya buat tabelnya di sini saya X. Kan jumlahnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan. Angkanya sampai ke 7 kan. Berarti kan di sini kan ada 8, Bu, misalkan ya. Ada pertanyaan. Iya, satunya saya tulis X. Ini. Bingung? Saya hapus dulu ya, biar tidak bingung. Oh, salah. Nah, ini ya, gambar ini ya. Gambar ini kan ada 2. Ini kalau misalkan saya hitung kan ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya kan. Sedangkan ini ada 8 garis kan, betul ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, satunya kemana? Nah, satunya saya anggap X ya. X ini. Nah, dari sini ada yang bingung? Nah, Cukup. cukup. Bu, kenapa kok dianggap X, Bu? Karena dia tidak nempel ke siapa-siapa. Nah, gak ada kan Oh. namanya G. Habis G apa? Gak ada tau ya. Makanya saya anggap, sebenarnya mau ditulis Y tidak apa-apa. Saya pingin X misalkan. Kalau misalkan saya tulis A, nanti sama dengan di depan. Kalau saya tulis 1, nanti sama dengan ini. Makanya saya gunakan Y. X, maaf ya. Mau Y nggak apa-apa. Ya, saya anggap X ya. Nah, setelah itu ini output ya. Saya buat tabel bentuknya seperti ini. Ini ada keluaran, ini ada masukan. Masukan ini digunakan untuk di programnya. Nah, keluaran ini yang akan dikeluarkan di 7-nya. Kemudian angka-angka 1 sama 0 ini ditentukan dari bentuknya, bentuk apa ini? Gambar ini. Kalau misalkan milih gini 4 ya, berarti yang dipilih ini adalah nilainya 1. B1, F1, yang tidak dilewati merah berarti dianggap 0. Gitu. Bingung? Ada pertanyaan? Enggak. Oke, saya lanjut. Nah, setelah itu, bahasa-bahasa assembler yang digunakan hanya 3 bagian. 3 saja. Out ini adalah untuk memanggil pot ini. Move ini adalah untuk menulis ke registernya. Clear ini untuk menghapus. Yang terakhir adalah N. Harus diakhiri dengan tanda N. Kalau tidak ada N, tidak bisa. Ya. Jadi ada 4. 1, 2, 3, 4. Out ini untuk memanggil potnya. Move ini untuk menulis ke registernya. Clear untuk menghapusnya. Seperti ini. FA itu adalah, berarti FA itu apa FA? Saya juga lupa. FA itu apa FA? Ada nggak FA? FA itu 0 ya. 0 semua. 0, 0. FA 0 sini. Nol ya. Kemudian FB, kemudian angka 1, selesai.
Hanya seperti itu. Sampai jumpa lagi. Oke, terima kasih Bu Mufi. Bapak Ibu sampai sini apakah ada pertanyaan? Enggak ada, Bu. Dari Pak Alvin nggak ada. Dari Bapak Ibu yang lainnya bagaimana? Tidak Dari ada. saya boleh nggak, Bu? Dari saya boleh nggak, Bu? Belum ada, Bu. Oh, dari Pak Saya Yosa masih sepertinya. bingung. Oh, Bu Pak Yosa ada pertanyaan. Bu Arvita masih Tapi bingung. pertanyaannya mau saya jadiin PR nih, Bu. Maksudnya berarti kalau bahasa assembly-nya seperti itu logikanya lampu merah itu gimana, Bu? Ya, Lampu merah kan berarti kan hitungannya kan 0 sama 1 juga. iya emang 0 sama 1. Maksudnya logikanya gimana, Bu? Bisa dalam hitungan berapa? Misalkan Gitu ya, logikanya misalkan hijau 19 detik ya. Ya berarti nanti bahasanya itu ya nulisnya dari 19 detik turun lagi 18, 7. Jadi bahasanya programnya panjang sekali. Move-nya manggilnya berulang-ulang. Gitu. Maksudnya kalau pakai tabel yang tadi, yang itu. Kan ada tabel tadi yang diagram apa namanya tadi itu? Yang Itu ada tabel satu, ya. Nah itu. Nah, kalau pakai itu jatuhnya di ya jatuhnya kan misalkan Bapak yang mau menampilkan hijau ya 20 detik misalkan. Misal ya 20, habis itu 19, habis itu 18 kan ya kan? Turun lagi sampai 0 kan ya. Nah, berarti ya manggilnya dari angka 20, angka 19, angka 18, terus 17 dan seterusnya. Oh iya. Nah, tapi masih jadi PR nih, Bu. Jadi memang assembler ini memang agak sedikit manual ya. Jadi nulisnya satu-satu tidak seperti program-program yang lain langsung seret langsung 0 gitu enggak, tetapi manual 11 20 berurutan memang banyak sekali gitu. Tetapi mudahnya dia itu mudah dipahami menurut saya. Makasih, Mungkin nanti Bu Mufim bisa menyiapkan aplikasinya, softwarenya assembler nanti ditaruh di Google Drive. Mungkin Pak Yosa nanti praktek baru bisa langsung paham. Misalnya assembler kan harus dipraktekkan. Ini kan Bu Mufi cuma menyampaikan secara sekilas, jadi mungkin agak sulit untuk dipahami. Tapi nanti ketika dipraktekkan pasti sudah paham. Nanti Bu Mufi menyiapkan softwarenya, nanti saya share di grup. Oke, makasih, Bu. Terima kasih Pak Yosa. Bapak Ibu yang lain, Bu Afita masih bingung ya, Bu? Sedikit-sedikit, Bu. Belajar sedikit-sedikit. Agak berat ya, nggak apa-apa. Apalagi sudah malam ya. Oke, Bapak Ibu, tinggal 7 menit lagi, 8:30. Apakah kelasnya akan kita akhiri? Boleh ya, kita akhiri sekarang ya. Bu Mufi, bagaimana? Apakah masih ada tambahan? Ya, saya mau ngasih sedikit terima kasih sudah hadir di mata kuliah saya ya. Mohon maaf untuk selama ini kalau misalkan ada kata-kata yang kurang enak didengar ya, mohon maaf. Saya hanya sharing sedikit yang saya tahu. Jadi kalau ada salah kata atau apapun saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja dari saya, Bu Adriani. Terima kasih banyak, Bu. Iya. Oke, terima kasih Bu Mufi. Bu Mufi cuma sampai 3 kali pertemuan ya. Jadi minggu depan itu kita akan bersama Pak Rofik. Ini lebih wow lagi lah seperti itu. Dipersiapkan mentalnya mungkin Bapak Ibu. Jangan sampai tambah bingung. Oke Bapak Ibu, untuk mengakhiri perkuliahan kita pada malam hari ini. Oh, ini terakhir Bu Mufi ini sudah selesai. Iya, Bu Mufi terakhir ini ya. Minggu depan itu Rabu depan kita bersama Pak Rofik. Berarti malam ini terakhir ya Bu Mufi? Iya. Ya, untuk mata kuliah nanti. Ketemu Rofik aja. Iya, nggak apa-apa. Pertanyaan yang mungkin belum terjawab, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan yang mengganjal dan belum sempat diungkapkan atau diutarakan malam hari ini, bisa saja Bapak Ibu pertanyakan di pertemuan Pak Rofik. Bisa. Itu bisa Bapak Ibu pertanyakan. Gitu.
nggak masalah gitu. Misalnya Bapak Ibu masih ada yang belum jelas nih, mau ditanyakan lagi, hanya saja waktu tidak memungkinkan, kemudian pertemuan berikutnya Bapak Ibu mau tanya ke Pak Rofik, itu bisa, nggak masalah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Seperti biasa Bapak Ibu, kita akan mengakhiri malam hari ini dengan pantun Bunga Mekar di Perbukitan, Sawah Luas di Pedesaan. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf untuk kesalahan. Dari Irian Banyak Cendrawasih, roti mengembang diberi ragi. Cukup sekian, terima kasih. Semoga Rabu depan kita berjumpa lagi. Terima kasih, selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat. Selamat malam Bu Terima kasih Mufti, Bu terima Adriani, kasih Bu Bu Mufti. Terima Reni, Bu kasih Agreni. Bu Adriani. Selamat malam, Bu. Terima kasih buat teman Terima semua. kasih Bu Adriani. Terima Pak kasih Arvita, Bapak Ibu. semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Salam. Selamat malam. Matur nuwun, selamat malam. Matur nuwun. Nggih, podo-podo.